فإنها طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dengan sengaja menempuh dan meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh atau malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita. Bahasan kita masih berkaitan dengan ciri kelima daripada ulamaul akhirah, ulama yang selalu mengajak umatnya untuk ingat Allah dan kehidupan akhirat. Di antara ciri ulamaul akhirah yang kelima yang disampaikan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ayyakuna syadidal inayati bitaqwiyatil yaqin. Mereka selalu memperkuat diri dengan meminta bantuan kepada Allah agar makin hari setiap hari di-upgrading keyakinan mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan panjang yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, sampailah kita pada pembahasan Bapak Ibu, di mana Imam Al-Ghazali membagi keyakinan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada 4 tingkatan keyakinan. Mailun nafsi ila tasdiqi bisyai'i lahu arba'u maqamatin.
Jadi kecenderungan jiwa manusia untuk mempercayai sesuatu meskipun yang ia percayai itu tidaklah nampak dan tidak bisa juga dibuktikan, bisa dikategorikan ke dalam 4 tingkatan. Kita sudah membahas tingkatan yang pertama, ayya'tadilah at-tasdiq wa takdzib. Mereka yang ragu-ragu antara membenarkan sesuatu yang ia yakini ataupun juga ia dustakan. Di dalam agama, orang yang level seperti ini disebut fayusamma hadza syakkan. Orang yang antara iya dan enggak terhadap sesuatu yang semestinya dia yakini, itu disebut dengan syak. Dan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, orang yang ragu-ragu mengenai keimanan kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, disebut sebagai orang kafir atau juga orang musyrik yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah di awal dari surah Al-Baqarah menyatakan syarat agar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, tidak boleh ada ragu-ragu dalam memahami, dalam memaknai setiap kalimat dan kata dari Al-Quran. Itu benar-benar dia itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan sama sekali bagi kita orang yang beriman. Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah, sehingga Al-Quran itu berfungsi menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tidak percaya dengan Al-Quran, buru-buru kita baca, dekati pun tidak, Bapak Ibu, ya. Sebabnya karena tidaknya percaya kita kepada Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, ini yang pertama disebut dengan syak, dan orang yang ada pada diri mereka disebut dengan kafir. Yang kedua yang juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, antamila nafsuka ila ahadil amraini ma'a syu'uri imkani naqdihi. Kita punya kecenderungan untuk membenarkan satu pihak, meskipun juga kita masih menerima kemungkinan pihak itu bukanlah yang benar. Di dalam ilmu logika, tahapan atau level yang kedua ini disebut dengan zan, belum yakin, ya, tapi baru sebatas kuat dugaan. Biasanya orang-orang yang baru mau mendapatkan hidayah dari Allah, al-mu'allafatu qulubuhum, mereka ini masuk dalam level dan kategori yang kedua, zon, antara iya dan enggak keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang level ketiga yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, antamila an-nafsu ila tasdiqi bimujarradis sima'i wa ta'lim. Seseorang punya keyakinan terhadap suatu kepercayaan, tapi modal keyakinannya itu basisnya hanya semata-mata mendengar atau dari ilmu yang ia pelajari, tidak lebih dari itu, ya. Kenapa beriman kepada Allah? Karena saya belajar seperti itu. Kenapa kamu beriman kepada hari akhir? Karena saya mendengar dari para guru, dari para ustadz dan tengku mengatakan ada yang namanya hari akhir. Nah, itu disebut beriman, tapi mujarradu aqidatil awam, hanya sebatas akidahnya orang awam. Rapuh sekali iman orang seperti ini, ya. Jadi i'tiqadul awam fi syar'iyyati kulliha, kata Imam Al-Ghazali, akidahnya orang awam di dalam syariat semuanya pasti berada di level yang ketiga ini. Nah, di dalam kitab Ihya
Orang yang ada dalam level ketiga ini disebut i'tiqadan muqariban lil yakin. I'tiqad yang dekat dengan keyakinan, belum yakin sepenuhnya. Wa huwa i'tiqadul awami fi syar'iyyati kulliha. Dan orang-orang awam i'tiqadnya di dalam menjalankan syariat pada level yang ketiga ini antara iya dan enggak. Ya, maka Bapak Ibu, kita orang awam itu kadang-kadang sholatnya khusyuk, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ibadahnya pakai sunnah, kadang-kadang cuma menjalankan wajibnya saja, kadang-kadang ada rasa malas dalam melakukan amal soleh, kadang-kadang rajin. Nah, itulah bukti dan tanda i'tiqad kita dalam menjalankan syariah itu i'tiqadnya orang awam. Idh rasakha fi nufusihim bi mujarradis sima. Ciri-ciri lain i'tiqadnya orang level ketiga ini, ilmu keyakinannya itu semata-mata dari apa yang ia dengar. Nah, sangat berpengaruh dengan lingkungan sekitar. Kalau dia sering dengar yang baik-baik, makin kuat itu imannya. Tapi sebaliknya, kalau di lingkungan dia jelek-jelek semua, imannya rentan untuk kemudian kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu kenapa di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak Ibu, disebut iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga bisa berkurang. Bagi siapa itu iman bisa bertambah dan berkurang? Orang-orang seperti kita ini, Bapak Ibu, yazid bit ta'ah. Bertambah iman kita itu dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah, dan sebaliknya wa yanqus bil maksiyati waz-dzunub. Berkurang iman kita itu selaras dengan bertambahnya perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu biasanya didalilkan oleh para ulama dengan firman Allah di akhir daripada surat At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Pada setiap kali turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi untuk bertanya, ayyukum zadatu hadhihi imana. Siapa dari kalian yang saat mendengar ayat ini turun kepadaku bertambah imannya kepada Allah? Fa'ammal ladzina amanu fazadatum imanuhum wa hum yastabshirun. Orang yang beriman dan meyakini bahwa ayat yang turun kepada Rasulullah SAW sumbernya dari Allah, pasti imannya bertambah dengan bertambahnya turun ayat kepada Rasulullah SAW. Tapi level-level imannya para nabi dan rasul, Bapak Ibu, stabil, tidak ada kurang-kurangnya itu. Makin kencang cobaan, makin kuat iman mereka kepada Allah. Kalau kita sudah menggerutu, ya sudah cari kambing hitam, kalau terjadi berbagai macam ujian dan musibah, para nabi tidak sama sekali. Betapa kuatnya ujian Allah kepada Nabiullah Ayub. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyebut wazkur abdana ayyuba innahu kana awwab. Kalian ingat kisah hamba kami Ayub, innahu kana awwab. Dia orang yang senang bertaubat kepada Allah. Padahal ujiannya bertubi-tubi betul, Bapak Ibu. Sakit gak sembuh-sembuh dan gak ada obat yang bisa menyembuhkan di zaman itu, ya. Itu akidahnya para nabi, akidahnya para rasul, akidahnya aulia wassolihin. Itu akidahnya yang akan menjadi bahasan kita pada malam ini, ya. Ar-Rabi, level yang keempat yang belum sempat kita baca karena pada pertemuan terakhir yang lalu ada iklan lewat pesan sponsor. Nah, maka tertunda pengajian kita pada pertemuan yang lalu, ya. Insya
insya Allah pada pertemuan ini baru kita masuk kembali kepada level iman yang keempat. Dan penjelasan singkat tadi penting untuk sebagai mukadimah untuk kita sampaikan ulang Bapak Ibu, supaya menyegarkan kembali materi pelajaran tasawuf yang sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, sehingga nyambung ya, moga-moga akan nyambung dengan apa yang akan menjadi pembahasan utama kita pada kesempatan malam ini. Ar-Rabi, imannya orang yang makam keempat atau level yang keempat ini, imannya para nabi, para rasul, para aulia wassalihin ya, para ulama ar-rasikhun, para ulama yang ilmunya itu dan keyakinannya itu betul-betul mantap dan yakin kepada Allah, tidak bergeser selangkah pun. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya al-ma'rifatu al-haqiqiyatu al-hasilatu bitariqil burhani alladzi la yushakku fihi. Al-ma'rifatu al-haqiqiyatu, jadi ma'rifat yang sejati, pengetahuan yang sesungguhnya, keyakinan yang sebenar-benarnya, bukan hanya semata-mata dengar dari orang atau tahu dari taklimnya Tengku atau baca dari kitab, bukan Bapak Ibu. Tapi level yang keempat ini, iman yang sesungguhnya itu hasil hadir dalam pikiran mereka atau tertanam dalam jiwa mereka bitariqil burhan, dengan cara eksperimen yang langsung mereka alami dalam kehidupan. Alladzi la yushakku fihi, sehingga tidak terbesit sedikit pun dalam pikirannya orang level keempat ini atau dalam jiwanya mereka untuk ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Bapak Ibu, Ibrahim pernah nanya bukti kan sama Allah. Padahal Ibrahim tiap hari berdialog dengan Allah melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada beliau. Tapi kalau Allah tidak membuktikan langsung di hadapan Ibrahim, walaupun berulang-ulang kali beliau menerima wahyu, itu tidak akan pernah kuat. Maka sebagaimana yang Allah ceritakan sendiri di dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim alaihi salam minta kepada Allah, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah kalian saat Ibrahim minta kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang mati? Allah Subhanahu wa Ta'ala balik nanya kepada Nabiullah Ibrahim, qala awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu belum beriman kepadaku? Gak mungkin kan Ibrahim tidak beriman sama Allah. Jawab sama Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tidak mungkin ya Allah, saya gak beriman kepada dirimu. Pasti bala, pasti saya beriman. Tapi buat apa Nabiullah Ibrahim minta bukti eksperimental sehingga langsung beliau mengalami masuk itu iman ke dalam pikiran dan jiwanya? Nah, kata Ibrahim kemudian, walakin liyatma'inna qalbi. Bukti itu aku perlukan supaya membuat jiwa dan pikiranku makin tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kan Allah kemudian membuktikan dengan eksperimen itu. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an, sampai akhir ayat. Ya, diminta Ibrahim cari 4 ekor merpati, diciptakan Tursina. Kayak kita Bapak Ibu ada pikiran di dalam otak kita, dalam kepala kita mau melukis gunung. Apa yang kita butuhkan? Kertas kan? Sebagai tempat mentajalikan gunung yang ada di dalam kepala kita. Allah juga gitu.
ingin memanifestasikan wujudnya pada Bukit Tursina. Tapi pada saat itu terjadi ja'alahu dakka, gempa, mau meledak itu Bukit Tursina. Wa kharra Musa sha'iqa, Musa alaihissalam jatuh pingsan. Falamma afaqa, pada saat ia sadar sudah mengalami satu pengalaman spiritual yang tidak dialami oleh manusia yang lain pada umumnya. Apa kemudian ucapan Musa? Falamma afaqa qala inni tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Ya Allah, tobat aku sudah minta yang macam-macam. Wa ana awalul mu'minin, cukuplah saya menjadi orang yang paling awal beriman dengan sesungguhnya iman kepada Allah. Itu imannya udah beda level Bapak Ibu dengan imannya kita yang cuma tahu dari dengar atau dari membaca atau dari merenung, ya tidak mengalaminya langsung dengan berbagai peristiwa yang ada di dalam kehidupan. Nah, maka Bapak Ibu, kadang-kadang peristiwa itu sebagai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan level kehidupan kita pada tahap berikutnya. Itu ya, kadang-kadang itu peristiwa itu. Kita minta, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang berkah, seperti rezekinya Nabiullah Sulaiman. Besok kantor tiba-tiba dipecat dari kantor. Ya Allah, bukan ini yang saya minta. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak. Bapak Ibu kalau masih jadi pegawai kantor kan rezekinya gitu-gitu terus. Apalagi kantor pemerintah, lebih banyak sinetronnya Pak daripada kerjanya. Kalau di pemerintahan itu kan drama Koreanya lebih banyak Pak daripada kerja yang benarannya. Wajib dipecat supaya Allah bisa mengabulkan doa kita. Pecat dulu. Ya, jadi peristiwa itu Bapak Ibu membuat level kehidupan kita itu akan naik. Ya, tapi ya karena kebodohan kita, akhirnya nangis yang misalnya. Padahal itu buah dari doa kita sendiri. Baru kemudian kalau kita bisa menghikmahi pemecatan itu, kita lanjutkan kehidupan. Akhirnya ada momentum Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita peluang yang lain. Ternyata berdoa kita. Ya. Musa alaihissalam minta apa tadi sama Allah? Minta lihat Allah. Memang Musa dapat lihat Allah? Enggak kan? Apa yang didapat Musa? Jatuh pingsan. Tapi dengan jatuh pingsan itu sudah cukup menjadi pengalaman spiritual yang meningkatkan levelnya iman Musa itu menjadi level yang berbeda dengan orang pada umumnya. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, wala yatasawwaru asyakku fihi, setelah orang pada level keempat ini mengalami satu peristiwa spiritual yang mengangkat iman dia tinggi sekali di hadapan Allah sehingga tak terbayangkan lagi, wala yatasawwaru asyakku fihi, kalau dia masih punya secuil keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak terbayangkan lagi seperti imannya tadi ya, para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para awliya. Itu kita tidak bisa bayangkan kalau mereka masih ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza imtala'a wujudu syakki wa imkanuhu, pada saat levelnya iman seseorang itu mencegah dirinya untuk wujud sesuatu yang membuat dia ragu-ragu kepada apa yang ia yakini, atau imkanu, hanya sebatas kemungkinan, belum ragu kan, baru mungkin nggak dia iman. Bertanya seperti itu saja bagi Nabi Muhammad kan tabu sekali rasanya. Apa Nabi Muhammad pernah meragukan Allah? Itu kan tabu sekali itu pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kalau ada orang yang level imannya sudah sampai ini, tidak terbayang lagi dalam kepala kita dia punya keraguan kepada Allah, atau terlarang dengan keyakinan itu adanya keraguan atau kemungkinan dia ragu terhadap apa yang ia percayai, barulah kata Imam Al-Ghazali yusamma yaqinan indahaula, inilah yang disebut dengan yakin sesungguhnya menurut para ulama akhirah.
Ini berat ya, kalau kita enggak kayaknya Bapak Ibu. Nggak apa-apa juga enggak, yang penting ngaji dulu. Ya, nanti urusan hasilnya itu nggak bisa kalau nggak ada bantuan dari Allah. Maka daripada level keempat ini, sebab itulah Imam Al-Ghazali kemudian memberikan kita contoh, memberikan kita perumpamaan. Wa misaluhu, adapun contoh bagaimana di sini ya, walaupun tadi kita sudah juga memberikan beberapa contoh di dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul itu minta peristiwa, minta bantuan sama Allah melalui berbagai macam peristiwa untuk menguatkan iman mereka kepada Allah. Tapi di sini Imam Al-Ghazali memberikan kembali bedanya iman para nabi, para rasul, para aulia wassalihin dengan kita orang awam. Ini dia kasih contoh. Annahu idza qila lil aqili, kalau suatu hari kita katakan kepada orang yang berakal, hal fil wujudi syai'un wa huwa qadimun, apakah ada di dalam alam semesta yang wujud ini atau sesuatu yang eksis di dunia ini, syai'un sesuatu wa huwa qadim, sesuatu yang bersifat eksternal, tidak temporari. Kita sepakat Bapak Ibu, yang di dunia ini yang ada wujud apapun bentuk eksistensinya di alam semesta ini pasti temporari, ada waktunya, ada, kalau bahasa dagangnya, bahasa komersilnya, ada masa pakai. Bapak Ibu beli mobil, tidak mungkin itu mobil diajak pakai berkendara 50 tahun, tidak mungkin itu. Pasti ada masa pakai ya. Berapa tahun biasanya mobil baru garansi? Paling yang baru beli mobil 3 tahun, 3 tahun paling banyak. Ada apa namanya, servis 5 tahun. Nah, nampak nih toke baru beli mobil 5 tahun. Ada apa, ganti oli gratis, spare part gratis, semua gratis. Setelah 5 tahun baterai rusak pun tidak diganti Pak, beli sendiri ya, ada masa pakai. Nah, jadi umumnya yang eksis di alam semesta itu temporari, itu badiah namanya, secara natural diterima oleh akal kita, temporari yang ada di alam semesta. Nah, kebalikannya, apakah ada di alam semesta ini sesuatu yang sifatnya eternal, qadimun, bahasa agama. Qadim itu artinya yang abadi, yang enggak ada istilah masa pakai. Selalu ada, manusia berganti, pohon satu mati yang lain tumbuh, hewan satu dimangsa oleh hewan yang lain, tetapi ada satu yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah habis masa pakainya. Apakah ada di semesta itu yang seperti itu? Fala yumkinuhu at-tasdiqu bihi bil badihati. Kalau orang yang berakal semata-mata guna akalnya, kalau kita orang beriman kita jawab karena kita sudah di alam semesta itu sesuatu yang eternal, abadi, tidak pernah habis masa pakai. Fala yumkinuhu at-tasdiq, kata Imam Al-Ghazali, tidak mungkin dia bisa langsung percaya kalau ada di alam semesta ini yang sifatnya eternal itu bil badihah, secara natural dengan akalnya apa ada itu, tidak mungkin dia itu. Tidak mungkin dia bisa langsung ngomong, ya saya percaya ada yang eternal. Tidak mungkin. Orang yang ngomong seperti itu sudah terdoktrin dengan keyakinan tertentu. Kalau Islam, kalau kita terdoktrin dengan ajaran Islam. Kalau orang Kristen terdoktrin dengan Injilnya, orang Yahudi terdoktrin dengan Talmud dan Tauratnya. Ya, kenapa demikian? Tidak mungkin langsung kita bisa cerna dengan akal. Li'annal qadima ghairu mahsusin, karena yang qadim, sesuatu yang eternal itu Bapak Ibu sifatnya tidak konkret, abstrak sekali, tidak bisa dikognisi oleh kemampuan panca indera kita, ya kan? Allah misalnya dalam keyakinan kita umat Islam bahwa dia tidak akan pernah baharu, tidak akan pernah berakhir. Memang bisa kita buktikan dengan panca indera? Kan enggak. Oleh sebab itu akal juga enggak bisa membuktikan itu. Kalau semata-mata mengandalkan akal
La kasyamsi wal kamari, berbeda halnya dengan kemampuan kita membuktikan bahwa matahari dan bulan itu ada. Gampang sekali membuktikan matahari dan bulan itu ada, nggak usah sekolah. Itu namanya kemampuan bilbadihah. Secara natural akal tak akan mengingkari adanya matahari dan bulan. Kenapa? Setiap hari kita lihat itu, ya. Fa innahu yusaddiqu biwujudihima bil hissi. Maka akal kita Bapak Ibu akan membenarkan setiap ada yang menyatakan ada matahari, ada bulan di alam semesta. Kita akan benarkan itu. Kenapa? Kita melihatnya. Bahkan kata orang yang gak bisa melihat pun, si buta dari gua hantu misalnya Pak, sejak lahir dia gak bisa lihat. Coba tanya sama dia, kau matahari menurutmu ada nggak? Pasti dia bilang ada kan? Bulan ada nggak? Pasti dia bilang ada. Kenapa? Seumur hidup dia Bapak Ibu, setiap kali dia ketemu dengan orang, pasti orang siapapun dia mengatakan bulan dan matahari itu ada. Walaupun orang buta nggak tahu bagaimana wujud daripada bulan dan matahari itu, ya. Saya kira kita cukupkan dulu lah. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat, ya. Insya Allah pelan-pelan malam besok, malam berikutnya kita akan sambung kembali, ya, dengan contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ini dalam kehidupan kita. Akhirnya nanti kita jadi tahu Bapak Ibu, ternyata semuanya relatif. Sakit itu negatif apa positif? Kita awam bilang negatif kan sakit, alah, seolah-olah rugi kali sakit itu. Padahal Pak, kalau kita tahu ilmu ini, sakit itu Pak sebenarnya alarm tubuh supaya tubuh kita istirahat, tidak stall. Kalau bahasa pesawatnya nggak jatuh, kan moncong pesawat itu kalau jatuh kan grounded dia Pak, stall namanya dalam ilmu navigasi itu. Ya, supaya kita nggak jatuh, dikasih demam kan sama orang, tandanya apa? Tidur kamu, minum air yang banyak, istirahat. Tapi kalau kita maksa terus diri, udah capek, udah demam, udah ingusan, bola mata kalau kayak mau keluar Pak, masih paksa main badminton, mati itu, bunuh diri namanya kan. Jadi sebenarnya sakit itu baik apa enggak? Baik Pak, alarm natural dari tubuh kita itu. Kalau kita tahu ilmu ini, dan itu bisa dipakai di semua kehidupan. Nah, ada yang miskin itu baik itu. Nah, cuman ketika kita nggak ada ilmu ini, benar Pak, nanti kita akan sampai kepada kesimpulan itu relatif. Jadi semua netral. Yang membuat seolah-olah kaya itu mewah, harus dihormati orang kaya, itu subjektivitas manusia Bapak. Yang miskin harus dihina, dipandang sebelah mata, nggak dihormati, itu subjektivitas manusia Bapak. Kenapa Rasulullah ada orang kaya, ada orang miskin, sama kan dalam pandangan Nabi, ya? Ilmunya ini Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.